Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, kekeringan, masalah kurang air. Susah nih tiang kampung, tiang Kedumulyo ini kesusahan. Jalannya ya elek, sembarangnya elek. Pripun Pak niki Pak? Rakyat Indonesia kadang ngeten niki. Jadi kula nek iso niku njaluk suburane tanah, toyane kersane lancar, wong tani ben kepenak. Ngoten sak ora-orane wong tani kepenak nek wong pemerintahan negara pegawai lagi melu kepenak tuku-tuku lagi murah ngoten. Prihatin dengan kondisi tersebut, para petani berinisiatif untuk menghidupkan kembali pompa agar dapat mengairi sawah mereka. Provinsi, iki dialiri banyu, tapi kudu sampean nanggung solare. Solar dhewe. Maksudnya ku gak nganu lah, bagi hasil lho. Lho siap nek ngono nek solar kudu sing ngareal. Aku kok gak patok. Ewange-ewange ben iki dialiri banyu. Nah, ucap-ucapan iki tok 5 sak ya. Moro piro ngene. Lah piro? Ayo, ayo tenang tak usahno banyu iki. Namun demikian, air bukan menjadi satu-satunya masalah bagi petani. Produktivitas hasil panen yang rendah telah menanti mereka di setiap penghujung musim. Kondisi pertanian yang demikian mengakibatkan semakin berkurangnya semangat petani dari tahun ke tahun, sehingga tidak sedikit petani yang beralih ke profesi lainnya demi mempertahankan kehidupannya. Namun, tidak demikian halnya dengan Suroto dan para petani yang tergabung dalam Mustika. Mereka memilih untuk menaklukkan tantangan mengembalikan produktivitas lahan sawah mereka, yaitu dengan mencoba pertanian organik dengan metode System of Rice Intensification atau SRI. Ya, kebetulan saya sendiri itu berbasis tanaman organik. Sudah berkali-kali mencoba tapi belum pernah berhasil. Saya lakukan dengan warga sini, nawarin untuk berlatih tanaman padi organik dengan sistem SRI atau yang disebut System of Rice Intensification itu. Setelah 1 bulan datang melatih dari nagrek sudah warga sini terus sudah bernyanu dengan semangat sekali ikut latihan selama 4 hari. Bersama kelompok taninya, Suroto mengajak petani di desanya untuk pelan-pelan beralih ke SRI organik. Melalui sebuah pelatihan, para petani berharap SRI dapat mengatasi persoalan yang dihadapi, terutama dengan kendala minimnya air dan rendahnya produktivitas. Selain itu, Suroto berharap ada peningkatan pendapatan bagi petani karena pertanian organik tidak memerlukan biaya untuk membeli aneka pupuk dan obat, karena dapat dibuat sendiri dari aneka bahan yang ada di sekitar mereka. Kalau anakan enggak, malah enggak. Sapi ya. Para petani pun berlatih dengan mendatangkan ahlinya, yaitu dari Nusantara Organic SRI Center atau NOSC yang berkantor di Nagrak, Sukabumi. Selesai pelatihan, Suroto mengajak para petani untuk mempraktikkan ilmu yang didapatnya. Langkah awal adalah dengan mempelajari ekologi tanah yang akan ditanami, meliputi sifat fisik tanah dengan cara uji tekstur tanah, uji daya kapiler, uji kemampuan mengikat air, uji aerasi. Yang kedua adalah mengamati sifat kimia tanah, meliputi pengukuran pH tanah, unsur hara, kapasitas tukar kation, aliran energi dan nutrisi, serta daya hantar. Selesai mengamati sifat fisik dan kimia tanah, Suroto dan kelompoknya kemudian mulai membuat mikroorganisme lokal atau MOL. MOL merupakan induk untuk membuat pupuk organik atau dekomposer. Selain itu, MOL juga bermanfaat sebagai pupuk organik cair, sekaligus pestisida nabati untuk menghalau hama tanaman. Selesai membuat aneka MOL seperti MOL buah maja, bonggol pisang, serabut kelapa, nasi, dan lain-lain, para petani kemudian mulai mempersiapkan bahan untuk pembuatan kompos, yaitu dari hijau-hijauan daun dan kotoran hewan. Bahan tersebut kemudian diproses menggunakan MOL sebagai proses fermentasi.
Setelah kompos jadi dan siap dipergunakan, Suroto dan kelompoknya mulai mengolah lahan. Mulai dari membajak lahan, menabur kompos dan gamping, mengairi lahan, menata pematang, membuat parit keliling, hingga membuat garis tanam. Proses selanjutnya adalah penyiapan benih. Langkah penting yang pertama kali adalah melakukan uji benih. Menggunakan larutan garam dan telur untuk memastikan hanya benih yang berkualitas tinggi yang akan disemai, sekaligus mensortir atau menyeleksi bibit yang tidak bagus agar tidak ikut disemai. SRI mengharuskan tanam dengan jarak lebar antara 25 x 25 hingga 30 x 30 cm. Penanaman bibit metode SRI dilakukan dengan cara tanam tunggal. Artinya, dalam setiap lubang tanam hanya diisi satu bibit usia muda, yaitu antara 5 sampai 7 hari, dangkal dan akar horizontal. Berbeda dengan cara tanam konvensional, penanaman dilakukan petani dengan cara bergerak maju, bukan mundur. Praktik bertani Suroto dan kelompoknya tersebut sesuai dengan prinsip SRI yang didapat selama pelatihan. Prinsip lainnya adalah tidak boleh menggenangi tanaman. Penyiraman hanya cukup dengan macak-macak atau sedikit air saja, kecuali pada saat penyiangan, yaitu setiap 10 hari sekali. Penyiangan atau dalam istilah petani setempat osrok dilakukan untuk membersihkan tanaman pengganggu seperti rumput, serta untuk membuat tanah senantiasa gembur, guna menjaga ketersediaan oksigen serta menghindari perebutan nutrisi oleh tanaman. Untuk menjaga kondisi tanaman, pertanian SRI tidak diperkenankan menggunakan pestisida anorganik atau kimia. Oleh karenanya, Suroto dan kelompoknya secara berkala membuat aneka pestisida nabati, baik untuk antisipasi maupun pengobatan tanaman dari aneka serangan hama. Bahan pestisida nabati juga tersedia dengan mudah di lingkungan sekitar petani, seperti daun sereng, daun sirsak, limbah tembakau, bawang putih, dan bahan lainnya. Sesuai namanya, bertani organik SRI membutuhkan perhatian dan perawatan intensif dari petani. Petani harus rajin-rajin mengontrol perkembangan tanaman, sehingga jika ditemukan masalah, dapat segera diambil tindakan. Oleh karenanya, Suroto dan para petani penggiat organik SRI setiap pagi, siang, sore, bahkan terkadang malam hari rutin mengontrol tanaman di sawah mereka. Karena perlu perawatan intensif inilah, seringkali petani menyebut SRI dengan plesetan, sabar, ridho, dan ikhlas. Salah satu padi yang coba ditanam dengan cara SRI oleh Suroto dan kelompoknya adalah jenis padi merah varietas Inpari 24. Setelah menanam dan perawatan secara intensif, pada usia 110 hari, padi merah siap dipanen. Pada panen yang dihadiri oleh beberapa pejabat dari Forkompinda Kabupaten Pati, diperoleh hasil perhitungan ubinan yang menggembirakan. Padi yang ditanamnya menghasilkan potensi 9,4 ton gabah kering panen per hektar. Dalam satu rumpun, rata-rata dapat tumbuh anakan sebanyak 30 anakan, dengan jumlah anakan produktif mencapai 24 anakan. Dan dari 1000 bulir gabah dapat mencapai berat 34 gram. Hasil ini tentu saja sangat disyukuri oleh Suroto dan kelompoknya di Mustika, dan berharap dapat menginspirasi petani lain. Apalagi harga beras organik memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi dari beras konvensional.